Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Allah SWT, dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya berkah barokah, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanggal lahir yang bertuah ya, ampuh ucapannya bisa menjadi nyata. Ini berbisa ya perkataannya, dan alasannya mengapa ucapannya mereka ini bisa menjadi nyata menurut ilmu penelitian Primbon Jawa ya. Monggo disimak, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhang ngetoken. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang weton yang memiliki kelebihan ucapannya ini bisa menjadi nyata. Nah, ternyata tidak hanya weton saja ya yang memiliki kelebihan tersebut. Tanggal lahir tertentu itu juga memiliki kelebihan yang sama menurut Primbon Jawa ini, di mana tanggal lahir tersebut disebut dengan tanggal lahir keramat. Dan mereka ini meskipun tidak termasuk dalam kategori weton tersebut tetap bisa ya, hanya saja kemampuannya ini berbeda-beda. Dan silahkan Anda cocokkan bagi Anda yang tanggal lahirnya saya sebutkan, apakah sama dengan karakter Anda ataupun yang terjadi pada Anda ataupun pengalaman yang Anda ketahui. Nah dulur, tanggal berapa sajakah yang menurut Primbon Jawa ini merupakan tanggal lahir keramat ataupun tanggal lahir yang bertuah, ampuh ucapannya berbisa ya, bisa menjadi nyata. Yang pertama adalah tanggal lahir 11. Seseorang yang lahir pada tanggal 11 ini biasanya mereka adalah orang-orang yang cerdik. Dan ketika mereka merasa tersakiti ya, asalkan mereka tidak menyalahi lebih dahulu, ini biasanya apa yang menjadi ucapannya bisa menjadi nyata ya. Biasanya berupa perkataan sumpah serapah. Nah, untuk itu dulur, bagi kita yang tanggal lahirnya 11, harap berhati-hati kalau sedang emosi ya, kontrol diri, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang bisa merugikan siapapun. Dan bagi Anda yang mengetahui entah itu lahirnya di tanggal apapun, jangan sampai kita menyakiti perkataan atau sikap kita lebih dahulu ya, karena yang ditakutkan adalah nanti ucapannya bisa berbalik pada diri kita sendiri. Berikutnya, seseorang yang lahir pada tanggal 14. Ini adalah tipe orang yang menyukai sesuatu yang logis dan intuisi serta firasatnya ini sangat tajam. Berikutnya, seseorang yang lahir pada tanggal 17 itu biasanya karakternya adalah menyukai tantangan, apalagi yang berhubungan dengan sesuatu yang penting dan besar. Kemudian dia adalah tipe orang yang pandai ya secara autodidak, di mana bisa menjadi ahli tertentu. Kemudian dia juga tipe orang yang memiliki prinsip yang kuat, di mana kalau sudah berprinsip dia sulit untuk dirubah keputusannya. Dan tipe orang yang pandai memahami ya, memiliki kemampuan menyerap dan memahami ilmu. Tanggal lahir bertuah berikutnya adalah tanggal 19. Biasanya orang-orang yang lahir pada tanggal 19 itu memiliki karakter yang tekun, ulet, dan pantang menyerah. Maka mereka ini kebanyakan adalah orang-orang yang berhasil ya, karena memiliki sifat yang demikian. Dan juga insting dan nalurinya ini kuat, sehingga apa yang menjadi ucapannya dengan pikirannya ini bisa tembus, bisa menjadi nyata. Berikutnya adalah seseorang yang lahir pada tanggal 2. Mereka adalah tipe orang yang pandai bergaul ya, walaupun mereka sensitif, tapi mereka bisa menempatkan diri dan beradaptasi. Juga mereka adalah orang yang bijaksana dalam bersikap dan berpikir. Tanggal lahir yang ucapannya bisa menjadi nyata itu juga ada pada tanggal 5, di mana seseorang yang tanggal
kelahirannya tanggal 5 ini adalah memiliki karakter cerdik, energik, imajinatif, dan aktif, serta tipe orang yang pandai menebak sesuatu, sehingga dengan melihat saja ya dia sudah bisa menebak orang ini memiliki niat apa, orang ini seperti apa. Biasanya mereka yang lahirnya pada tanggal 5 itu pandai kalau suruh menebak. Tanggal lahir yang ucapannya bisa menjadi nyata berikutnya adalah tanggal 8, di mana karakternya adalah biasanya mereka sejak dari kecil itu sudah bisa terlihat ya kemampuan spiritualnya, dan biasanya menyukai sesuatu yang berbau mistis, kemudian pandai menyelesaikan permasalahan yang menyangkut banyak orang, dan biasanya apa yang menjadi mimpi mereka itu sering terjadi ya. Jadi biasanya malamnya mimpi besoknya atau berapa hari kemudian itu terjadi kejadian sesuai dengan seperti yang dimimpikannya. Berikutnya adalah tanggal 22. Orang-orang yang lahir pada tanggal 22 itu biasanya mengutamakan logika, tapi mereka ini mudah menangkap tanda-tanda alam semesta. Artinya dia ini ada ya tipe orang yang tidak percaya dengan sesuatu yang tidak nalar, tapi justru dia itu peka sebenarnya. Nah, apakah Anda juga pernah merasakan hal demikian? Gak percaya sesuatu yang di luar logika, tapi justru malah gampang paham gitu, gampang merasa gitu ya. Dan yang terakhir adalah tanggal 23. Orang-orang yang lahir pada tanggal 23 itu biasanya karakternya adalah pengertian dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia juga bisa mencari penghidupan yang baik untuk dirinya sendiri. Dalam arti apapun yang dilakukannya itu bisa menjadi sumber penghidupannya. Dan mereka ini memiliki kemampuan sebagai penyembuh ya. Artinya mereka tahu dan paham bagaimana mengobati seseorang ya. Karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Jadi biasanya orang-orang yang lahir tanggal 23 itu kalau diarahkan menjadi sebagai seorang penyembuh itu pantas ataupun cocok ya, seperti seorang dokter ataupun perawat gitu. Nah, itu tadi dulur mengenai tanggal lahir keramat ya, bertuah ucapannya ini bisa menjadi kenyataan, dan alasannya mengapa mereka kok bisa menjadi nyata ucapannya. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, karena ada yang mewujudkan perkataannya, apalagi ketika mereka tersakiti dan semesta mengabulkannya. Yang kedua, pada tanggal tersebut itu kemungkinan makhluk gaib tertentu memiliki kekuatan atau kekuatannya meningkat berbarengan bersamaan dengan tanggal lahir tersebut, sehingga bayi yang dilahirkan pada tanggal tersebut itu memiliki kelebihan apa yang menjadi ucapannya bisa menjadi nyata. Yang ketiga, saat kelahirannya di tanggal tersebut, doa orang tuanya terijabah, sehingga tembus pada si bayi tersebut kelak akan apa yang diucapkannya itu pun bisa menjadi nyata sesuai dengan doa orang tuanya. Nah, ini alasannya ya. Yang paling keramat, yang paling ampuh adalah doa orang tuanya terijabah di saat kelahirannya. Kemudian yang keempat adalah yang paling sering terjadi ketika ucapannya menjadi nyata itu karena mereka disukai ataupun diikuti oleh kodam si pahit lidah itu geni sabda dadi. Nah, itu tadi alasannya nggih. Menurut ilmu penelitian mengenai kebenarannya, silakan Anda buktikan sendiri apakah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, karena ilmu titen itu bisa saja benar, bisa saja meleset ya, atau bisa dianggap sebagai mitos. Namun hal penting yang perlu saya sampaikan di video kali ini adalah kita tidak pernah tahu lidah siapa yang paling berbisa, maka untuk itu kita jaga ucapan dan sikap kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita menyalahi lebih dulu dan ternyata ucapan orang yang tersakiti itu bisa menjadi kenyataan, dampaknya yang merasakan adalah diri Anda sendiri. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.